Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di Maths Rizky 125. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang satu submateri, yaitu tentang bagaimana cara untuk menentukan koefisien dari fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Jadi di sini nanti kita akan membahasnya melalui beberapa soal. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan px dikurangi 5. Tentukan nilai p jika didapati f2 itu sama dengan 7. Nah, untuk mengerjakan soal dengan tipe seperti ini, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah silahkan kalian tulis terlebih dahulu fx yang diketahui. Jadi di sini kita tahu fx-nya itu adalah sama dengan px dikurangi 5 ya. Kita tulis. Jadi fx sama dengan px dikurangi 5 seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis kembali informasi lain yang diketahui. Jadi informasi lain yang dimaksud di sini adalah di sini kan kita tahu kita punya F2 itu sama dengan 7. Jadi F2 itu sama dengan 7. Selanjutnya, tadi kan yang diperintahkan itu kita diminta untuk mencari nilai P. Jadi mencari nilai P dari fungsi ini. Jika diketahui F2-nya itu sama dengan 7. Nah, untuk menyelesaikan, kita tinggal langsung menjabarkan melalui F2 sama dengan 7 ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa di F2 itu kan X-nya diganti dengan 2. Maka dalam bentuk aljabar ini secara otomatis X-nya juga diganti dengan 2. Sehingga kita punya untuk F2 itu bisa kita ganti dengan PX dikurangi 5, tapi X-nya kita ganti dengan 2, seperti itu. Jadi kita dapati P2 atau bisa kita tulis 2P dikurangi 5. Selanjutnya di sini ada sama dengan, berarti tinggal kita tulis sama dengan. Di sini ada 7, berarti kita tulis sama dengan 7, seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk aljabar ini, langkah selanjutnya tinggal kita cari P-nya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian pindah ruas setiap bilangan yang ada di ruas depan, dimulai dari bilangan yang tidak memuat variabel. Berarti yang kita pindah pertama adalah min 5 ini. Nah, min 5 kita pindah, berarti sisanya yang ada di depan itu adalah 2P sama dengan, ini kita tulis ulang berarti 7. Nah, min 5 kita pindah ruas. Min kita pindah ruas jadi plus, jadinya plus 5 seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan yang bagian belakang. Berarti kita punya 2P itu sama dengan 7 ditambah 5 itu sama dengan 12. Seperti itu. Nah, setelah kita dapati 2P sama dengan 12, selanjutnya kita pindah bilangan 2 ini. Karena di sini 2 kali P kali kita pindah jadi bagi. Sehingga kita punya P sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapati nilai P-nya itu sama dengan 6. Untuk Fx-nya itu sama dengan Px dikurangi 5, dengan F2-nya itu sama dengan 7. Jadi nilai P yang kita dapati dari perhitungan ini sama dengan 6. Seperti itu ya. Ini perhitungannya. Oke, untuk contoh soal yang pertama seperti itu, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Saya ganti dulu.
Nah, untuk contoh soal yang kedua, seperti yang bisa kalian baca, di situ dipunyai fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi px ditambah 7. Lalu perintahnya adalah tentukan nilai p, masih sama, kita diminta untuk mencari nilai p jika diketahui f3 sama dengan 4. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tulis terlebih dahulu fx-nya. Jadi kita punya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi px ditambah 7. Selanjutnya kita tulis informasi yang lain, yaitu f3 sama dengan 4. Kita tulis f3 sama dengan 4. Nah, dari bentuk ini kita bisa mencari nilai p-nya. Kita tahu bahwa f3 ini kan menggantikan x. Maka bentuk ini dia kita bisa ubah menjadi bentuk ini dengan x-nya masing-masing ini kita ganti dengan 3. Seperti itu. Oke, kita ubah ini dulu. Berarti tadi kita punya fx-nya yaitu 2x kuadrat dikurangi px ditambah 7. X-nya itu kita ganti dengan 3 sehingga kita punya 2x kuadrat. Berarti 2 dikalikan x-nya kita ganti dengan 3. 3 kuadrat dikurangi p-nya kan yang kita cari, jadi kita tulis ulang px. X-nya tadi adalah 3 ditambah 7. Selanjutnya yang ini kita lanjutkan sama dengan 4. Sama dengan 4 seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, tinggal kita operasikan langsung. Kita lanjutkan pengoperasiannya. Dimulai dari yang bentuk pangkat dulu. Sehingga kita punya 2 dikalikan dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti sama dengan 9. Dikurangi, ini jadinya 3p ditambah 7 sama dengan 4. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan pengoperasiannya. Yang ini kita kalikan dulu. 2 kali 9 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 p ditambah 7 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti yang angka-angka saja kita kelompokkan dengan yang angka-angka saja. Kemudian yang bentuknya itu dengan variabel kita kelompokkan dengan yang ada variabel. Berarti 18 ini kita kelompokkan dengan, ingat ini karena ada plus jadi plus 7. Berarti 18 ini ditambah 7 dikurangi 3p itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan ini. 18 ditambah 7 berapa? 18 ditambah 7 itu hasilnya sama dengan 25. 25 dikurangi 3p sama dengan 4. Nah, setelah kita dapati bentuk 25 dikurangi 3p sama dengan 4, saya tulis ulang lagi saja. Jadi 25 dikurangi 3p sama dengan 4. Karena yang kita inginkan hanya variabel p-nya, berarti semua bilangan yang ada di depan kita pindah ke belakang. Ingat, dimulai dari bilangan yang tidak memiliki variabel. Berarti bilangan 25 ini dulu. 25 ini kita pindah ke belakang. Sehingga yang bagian depan itu sisanya adalah min 3p itu sama dengan 4. 25 kita pindah ke belakang jadinya min 25 seperti ini. Sehingga kita punya min 3p itu sama dengan 4 dikurangi 25, kita dapati min 21. Nah, karena yang kita inginkan adalah variabel p-nya, berarti kan min 3 harus kita pindah ruas. Karena di sini min 3p, berarti min 3 dikali p. Ketika min 3 ini kita pindah, jadinya adalah bagi. Karena ini kali, pindah jadi bagi. Sehingga kita punya p sama dengan min 21 dibagi min 3. Sehingga kita punya p-nya
min bagi min itu pasti plus, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sehingga kita dapati nilai P sama dengan 7 untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min px ditambah 7, dan diketahui f3 sama dengan 4. Jadi ketemu nilai P-nya sama dengan 7. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.